asal tidak dihiraukan seorang pria yang diduga ODGJ menikam pemuda yang sedang asik bermain HP. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usutun Hasanah. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, pelaku pencurian kotak amal masjid tertangkap tangan saat sedang beraksi di Masjid Nawin Al-Amin, Kelurahan Galung Maluang, Kecamatan Bacu Kiki. Saat ini pelaku diamankan di Polsek Bacu Kiki. Kepolisian sektor Bacu Kiki berhasil mengamankan pelaku pencurian kotak amal masjid. Pencuri yang diketahui bernama Amrin yang berumur 45 tahun ini dilaporkan warga pasca tertangkap tangan saat sedang beraksi di Masjid Nawin Al-Amin, Kelurahan Galung Maluang, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare. Dari keterangan polisi, pelaku pencurian kotak amal ini sudah kerap melakukan aksinya di sejumlah masjid di Kota Parepare. Namun baru kali ini tertangkap setelah ia kedapatan sedang mencuri kotak amal di masjid tersebut. Hingga adanya laporan warga, polisi akhirnya sigap turun langsung ke TKP dan mengamankan pelaku. Sementara pelaku yang kini mendekam di tahanan Polsek Bacu Kiki dengan barang bukti berupa satu buah kotak amal masjid berisikan pecahan uang mulai dari Rp5.000 hingga Rp20.000. Pelaku yang berprofesi sebagai tukang ojek ini mengaku jika aksi pencurian kotak amal masjid itu dilakukan untuk membayar cicilan motornya. Atas perbuatannya, Amrin diancam pidana 7 tahun penjara. Untuk rekan-rekan peliputan kegiatan tindak pidana di beberapa tindak pidana yang ada di Polsek Bacu Kiki, untuk saat ini ada pencurian kotak masjid dan ini sudah berulang kali terjadi, dan atas nama lelaki Amir ini ya Amrin ya, atas nama Amrin. Ini umurmu berapa? 45. Umur 45. Alamatmu? Kesuma Timur, Jalan Kesuma Timur, Sandrang Range ya. Nah, ini berulang kali. Nah, kebetulan itu waktu sementara membuka kotak amal langsung diketahui, langsung tertangkap tangan oleh lelaki siapa Pak? Ansar Hamid, oleh lelaki Ansar Hamid. Nah, langsung pada saat itu juga pelaku langsung diamankan di situ dan pelaku langsung melapor ke Polsek Bacu Kiki. Nah, oleh petugas kami langsung mendatangi TKP dan langsung olah TKP di sana, termasuk juga langsung mengamankan pelaku ya. Nah, ini saya ulangi lagi, tadi sudah berulang kali pencurian di kotak celengan masjid ini ya menurut saya kategori karena lebih dari 3 kali ini orang ini. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Kepala Dinas Perhubungan Iskandar Nusu SSTPMSI turun langsung melakukan penertiban lahan parkir di sejumlah jalan yang selama ini menjadi penyebab kemacetan lalu lintas. Sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan Kota Parepare sebagai kota tertib parkir, jajaran Dinas Perhubungan Kota Parepare yang dipimpin langsung Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTPMSI melakukan pengawasan dan penertiban di sejumlah kawasan perparkiran yang ada di kota ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis 18 Maret 2021. Selain jajaran Dinas Perhubungan, pengawasan dan penertiban di sejumlah kawasan perparkiran tersebut juga dihadiri Kanit Patroli Satlantas Polres Parepare Ibda Kadir Jailani serta camat dan lurah setempat. Pada kegiatan tersebut, sejumlah kawasan perparkiran yang selama ini dinilai semrawut ditertibkan sehingga tidak menimbulkan kemacetan, seperti di sepanjang Jalan Baumas Sepe, kendaraan dilarang parkir di sisi kanan jalan. Hal yang sama juga dilakukan di Jalan Balanak, yang selama ini kendaraan truk parkir di badan jalan diarahkan masuk di Pasar Seni. Begitupun di area Pelabuhan Nusantara Kota Parepare.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTPMSI juga mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan Kota Parepare sebagai kota tertib berlalu lintas. Jadi pada hari ini kami bersama Satlantas Polres Parepare dan juga camat dan lurah setempat melaksanakan penertiban dan pengawasan perparkiran di sejumlah titik di Kota Parepare. Yang mana tadi kami juga melaksanakan penertiban parkir di Jalan Balana yang tembus Patung Pemuda. Jadi semua kita arahkan kendaraan ke Pasar Seni agar tidak semrawut dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Dan juga sepanjang Boma CP kita melaksanakan penertiban untuk tidak melaksanakan parkir sebelah kanan kepada seluruh pengendara. Jadi kita harapkan kepada masyarakat untuk mendukung dan mematuhi tertib lalu lintas, mendukung keselamatan, kelancaran lalu lintas dan mendukung Kota Parepare sebagai kota tertib lalu lintas. Terima kasih. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Satgas TMMD Kodim 1405 Mahlu Setasi berikan pelayanan kesehatan gratis, baik untuk memeriksa kesehatan personil maupun warga setempat. Tim kesehatan dari TNI bekerja dari tim call center 112 Kota Parepare dalam mengadakan layanan khusus untuk mengecek kesehatan para warga. Dalam program TMMD diterjunkan tim kesehatan langsung ke lokasi sasaran yang terletak di Kelurahan Lemoy, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Sejak dibukanya TMMD yang ke-110 di Kota Parepare, tim kesehatan selalu aktif memeriksa kesehatan, baik untuk memeriksa kesehatan personil maupun warga setempat. Namun kali ini dengan menerjunkan tim kesehatan dari TNI yang bekerja sama dari tim call center 112 Kota Parepare, mereka mengadakan layanan khusus untuk membantu mengecek kesehatan para warga. Berlokasi di posko TMMD, pemeriksaan kesehatan berjalan dengan protokol kesehatan. Mulai dari tahap pemeriksaan, masyarakat berinisiatif melakukan pemeriksaan kesehatan dan mereka menyampaikan keluhan kesehatan kepada para dokter. Kodim 1405 Molestasi yang dimana dalam rangka TMMD ini ada kegiatan berupa pembuatan massal, penyakit dalam, gigi, laboratorium dan lain. Hal ini bersama antara pihak Kodim dengan call center Parepare, yang mana didukung dari tim kesehatan kami dari Jendesia Bone. Dalam hal ini Kodim Molestasi di bawah jajaran Jendesia Bone, Kodim 1 untuk memberikan pengobatan kepada masyarakat dan memberikan bantuan pengobatan ke prajurit dan rekan-rekan dari kepolisian yang terlibat dalam aktivitas ini. Ini dalam pelayanan kesehatan apa saja yang diberikan? Yang sempat diberikan yaitu berupa pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis, laboratorium, penyakit dalam, pemeriksaan gigi, dan lain. Ini kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan oleh bapak-bapak tentara di sini, mungkin bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat. Sebelumnya diperiksa untuk tensinya, kemudian kami diantar ke dokter umum, dirujuk ke pemeriksaan lab. Setelah itu diperiksa dan kembali ke dokter umum. Setelah itu diberikan obat. Ya, harapan kami semoga kegiatan ini tetap berkesinambungan dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kejadian ini menjadi peringatan bagi kita semua. Jangan terlalu fokus bermain gadget sehingga mengabaikan orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kejadian yang terjadi di Kelurahan Lemoy, Kecamatan Bacukiki, karena merasa tidak dihiraukan seorang pria diduga ODGJ menikam pemuda yang sedang asik bermain HP. Seorang pria yang diketahui menderita penyakit gangguan jiwa, yakni Lakado berumur 40 tahun, kini mendekam di jeruji besi Kepolisian Sektor Bacukiki lantaran kasus penikaman yang dilakukannya.
Lakado diamankan Polsek Bacukiki usai menikam seorang pemuda bernama Sigit Himawan yang berumur 25 tahun di sebuah pos umum yang telah lama dihuni oleh pelaku yang berada di Kelurahan Lemoy, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Dari keterangan polisi, kronologi penikaman terjadi saat korban tengah asyik bermain handphone di pos umum yang ditinggali Lakado, sembari menunggu ibunya yang sedang ikut rapat di kantor Kelurahan Lemoy. Pelaku yakni Lakado menegur Sigit yang sedang asyik bermain HP. Karena tersinggung tidak digubris, ia langsung memukul korban dari belakang dan menikam di bagian punggung korban. Beruntung badik yang digunakan pelaku tumpul sehingga korban dapat diselamatkan. Pelaku yang dikenal temperamental ini sempat melarikan diri sebelum akhirnya ditangkap oleh kepolisian Polsek Bacukiki. Ini awal mulanya di Kelurahan Lemoy itu adakan pertemuan. Nah, lelaki Sigit Himawan ini mengantar mamanya ikut rapat. Nah, lelaki Sigit Himawan ini menunggu di tempat pos di mana lelaki Lakado ini tinggal. Nah, itu Lakado negur-negur, tapi karena lelaki Sigit ini asik main HP, nggak didengar, makanya tersinggung. Di Lakado ini tersinggung, maka langsung memukuli dan menikam dari arah belakang terhadap lelaki Sigit. Nah, itu terus kami dihubungi sama Bu Lurah karena sementara rapat sehingga mengganggu. Langsung saya sebagai Kapolsek langsung meluncur ke sana. Kebetulan saya menuju ke kantor. Nah, terus bersama dengan teman-teman saya panggil semua datang ke TKP di kantor Lurah Lemoy. Nah, terus serang beberapa waktu berikutnya lelaki Lakado ini bisa diambil, bisa ditangkap karena dia melarikan diri. Nah, itu. Ini untuk korban sendiri ini ada berapa penikapan? Ya. Lelaki Lakado ini sebenarnya sudah berulang kali, bahkan sampai keluarganya ini sudah ya semacam tidak mau mengurusi karena ini sangat brutal. Kalau ada kejadian, ada kasus, dia ngamuk terus, itu ngamuk-ngamuk. Jadi termasuk keterangannya dari Pak Babinsa apa itu pernah juga diancam, terus beberapa orang pernah dipukuli juga gitu. Jadi lelaki Lakado ini terlalu temperamental gitu. Ini pasal yang dikenakan korban? Penganiayaan aja, dia kenakan penganiayaan, termasuk di penikaman itu. Ancaman hukuman sebenarnya kalau itu bisa 5 tahunan itu. Kalau pasal yang bisa diuraikan pasal? Pasal 351 itu yang jelas itu bisa dikenakan itu. Terus korban sekarang kondisinya bagaimana? Korban kondisinya itu waktu langsung kami mintakan visum ke rumah sakit. Berhubung itu waktu penikamannya karena itu badiknya itu tumpul sehingga tidak sampai masuk ke dalam. Mungkin kebetulan juga kena tulang. Itu ada 5 luka itu, ada 5 luka itu. Ancaman hukumannya Kona? Itu tadi ancaman hukumannya kurang lebih 5 tahunan. 5 luka di bagian belakang kepala? Punggung, di bagian punggung, di bagian punggung itu. Karena korban itu waktu pakai apa itu tadi Pak? Pakai badik, pakai pisau tumpul. Nah, itu pisau tumpul. Itu memang pisau tumpul itu dibawa memang atau ada yang dia dapat di tempat itu? Karena memang si lelaki Lakado ini tinggal di pos itu, mulai dari sarung bantal tinggal di situ, ada pisau. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Seleksi Tilawatil Quran dan Hadis Nabi atau STQH yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Parepare resmi ditutup. Para pemenang yang telah diseleksi nantinya akan menjadi perwakilan kota dalam STQH pada tingkat provinsi. Seleksi Tilawatil Quran dan Hadis Nabi atau STQH yang dilaksanakan pemerintah Kota Parepare resmi ditutup oleh Asisten 1 Haja Aminah Amin pada Kamis kemarin. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Barugai Rumah Jabatan Wali Kota Parepare. Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakan, Asisten 1 Haja Aminah Amin mengingatkan para peserta agar terus mengasah kemampuan dengan berlatih, terutama bagi para pemenang yang nantinya akan maju ke tingkat provinsi. Sukses
penyelenggaraan dan banyaknya prestasi yang diraih, melainkan merupakan salah satu momentum syiar Islam untuk lebih memasyarakatkan budaya baca, tulis, dan pemahaman Al-Quran kepada masyarakat agar kandungan nilai-nilainya dapat teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila hal tersebut sungguh-sungguh kita upayakan, insya Allah suasana religius yang sangat terasa pada saat penyelenggaraan STQ ini tidak berlalu begitu saja, namun tetap menjiwai seluruh dinamika kehidupan masyarakat Kota Parepare. Hal serupa juga diungkapkan Kepala Bagian Kesrasetdako Parepare yang ditemui usai kegiatan. Wahyuni Kholik menjelaskan, para pemenang yang akan mewakili Kota Parepare akan mendapatkan pembinaan sebelum mengikuti perlombaan pada tingkat provinsi yang rencananya akan dilaksanakan di Kabupaten Sidrap pada bulan Mei mendatang. Kota Parepare adalah hasil dari pemenang dilaksanakan, dan juara-juara tingkat kota yang telah kita saksikan tadi akan berlomba lagi di tingkat provinsi STQH yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2021 di Kabupaten Sidrap. Kalau anunya Semua pemenang-pemenang tadi yang juara 1 yang akan mengikuti lomba di tingkat provinsi akan dibimbing secara khusus sebelum mereka mengikuti perlombaan di tingkat provinsi. Mungkin karena ini dalam suasana pandemi COVID, maka kita melihat situasi dari kondisi mungkin ada kurang lebih mungkin 2 minggu ya akan pelatihan khusus untuk para juara. pembimbingnya? Pembimbingnya adalah bapak-bapak yang memang sudah berkualifikasi di bidang tilawah dan disucikan. Dalam hal ini sebagian dari anggota Dewan Hakim yang ada di Kota Parepare. Oke, siap. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk memulihkan geliat ekonomi, pemerintah daerah melakukan vaksinasi kepada ratusan pedagang Pasar Senggol. Ratusan pedagang di Pasar Senggol Kota Parepare pada sore hari kemarin menjalani vaksinasi COVID-19 tahap kedua termin 1. Para pedagang ikut divaksin karena dinilai rentan terpapar COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi ini dilaksanakan di pos layanan terpadu yang berada di area depan Pasar Senggol. Para pedagang ini menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum menjalani vaksinasi. Kepala Puskesmas Lapade Nur Haida menjelaskan, tidak semua pedagang memahami soal vaksin ini, sehingga masih ada pedagang yang enggan melakukan vaksin. Namun dari Dinas Kesehatan Kota Parepare yang bekerja sama dengan Puskesmas Lapade terus berupaya agar seluruh pedagang yang ada di Pasar Senggol nantinya dapat divaksin. Kami dari Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Puskesmas Lapade mengadakan vaksin corona. Ini kepada siapa yang diberikan ini? Kepada pedagang pasar yang berjumlah 100 orang. 100 orang. Ini berapa lama nanti dilaksanakan untuk vaksin? Untuk 2 hari. 2 hari ya? Ya 2 malam lah. 2 malam. Kita ini kalau memang hari ini nggak selesai, jadi kita besok, lanjut besok. Ini kan pedagang, ini ada kendala Kak? Ya kendala ada. Tadi kemarin malam itu saya pergi mendata, sebagian mengiyakan. Setelah tadi saya pergi survei lagi, sudah tidak ada orangnya. Oh itu masih ada, berarti... Tapi ada yang tadinya tidak mau datang juga. Oh sudah ada yang ya, mau untuk ya? menutupi mungkin. Tapi masih ada yang masih takut-takut. Masih ada. Upayanya bagaimana nanti? Maksudnya? Upaya pedagang biar dia mau divaksin, upaya dari kesehatan sini. Iya, dia mau divaksin. Dia mau divaksin katanya, meskipun banyak dia masukan dari teman-temannya bahwa kita tidak boleh divaksin kalau nanti kita sakit, tapi toh ada juga yang bersedia. Diketahui vaksinasi ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kota Parepare sehingga dapat meningkatkan geliat ekonomi karena memiliki rasa aman dan nyaman bagi warga Kota Parepare yang ingin berbelanja ke pasar. Erwin, TV Peduli mengabarkan.
Kecamatan Bacukiki berhasil menjadi juara umum pada pelaksanaan seleksi tilawatil Quran dan hadis Nabi tingkat Kota Parepare. Para peserta diharapkan berhasil menjadi juara agar kembali meraih prestasi di tingkat provinsi nantinya. Kecamatan Ujung Kota Parepare keluar sebagai juara umum pada pelaksanaan seleksi tilawatil Quran dan hadis Nabi atau STQH tingkat Kota Parepare yang telah dilaksanakan selama 2 hari kemarin. Pada STQH tahun ini, Kecamatan Ujung berhasil memperoleh 7 emas dan 3 perunggu. Camat Ujung yang ditemui tim TV Peduli mengungkapkan, capaian ini berkat kerja keras semua pihak dalam melaksanakan seleksi tilawatil Quran pada tingkat kecamatan. Ardiansyah Arifuddin mengharapkan para peserta yang berhasil menjadi juara bisa kembali meraih prestasi di tingkat provinsi nantinya. Ya, terima kasih alhamdulillah. Hari ini kita bisa persembahkan juara umum STQH tingkat Kota Parepare tahun 2021. Capaian ini berkat kerja keras kami dalam melaksanakan seleksi tilawatil Quran dan hadis di tingkat kecamatan, di mana tingkat kecamatan kami sudah melaksanakan seleksi dan para juaranya yang mengikuti lomba tingkat Kota Parepare. Harapannya kepada anak-anak kita yang berhasil menjadi satu dan berhak mengikuti STQH tingkat provinsi, kami berharap terus berlatih sehingga bisa mengulangi prestasi di tingkat kota di tingkat provinsi. Sekedar informasi, Kecamatan Ujung juga berhasil meraih juara umum pada pelaksanaan MTQ tahun kemarin. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, inovasi garasi penyuluhan yang memberikan pendampingan kepada para petani serta penyediaan alat pertanian diapresiasi para petani karena berhasil meningkatkan hasil panen tahun ini. Hasil padi yang melimpah di musim panen tahun ini di Kota Parepare memiliki arti tersendiri bagi para petani. Jamal misalnya, salah seorang petani di Watang Bacukiki Kota Parepare mengungkapkan bahwa dengan adanya garasi penyuluhan dari Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan atau PKP Kota Parepare, pihaknya merasa sangat terbantu, di mana mulai pengolahan lahan, penanaman hingga panen secara serentak selalu didampingi oleh tenaga penyuluh. Jamal pun berharap semoga kedepannya hasil yang dicapai jauh lebih baik lagi. Seperti yang kita lihat sekarang, masyarakat sudah panen. Nah, di sini yang sangat program yang saya mendukung bagi petani ini adalah garasi penyuluhan. Mulai dari pengolahan lahan sampai penanaman serempak sampai panen serempak juga. Nah, di sini sangat membantu bagi kami para petani setelah adanya garasi Al-Sintan. Jadi untuk di situ kami mengucapkan banyak terima kasih dari dinas yang telah mendukung namanya garasi penyuluhan. Nah, di sini tak lepas juga dari para penyuluh, kepala bidan semua mendukung semua petani di sini. Jadi untuk hasil kedepannya mungkin agak lebih daripada yang kemarin-kemarin. Jadi karena untuk meminimalisir itu namanya hama, kalau sudah penanaman serempak di sini berarti hama itu bisa maksudnya teratasi secara bersamaan juga. Mungkin di sini yang itu sangat pokok di sini. Dan seperti yang kita lihat di sini, masyarakat sudah mulai panen. Ada alat panen juga dari garasi penyuluhan, yaitu combine, ada 3 unit yang sekarang beroperasi. Nah, saya sebagai petani sangat merasa puas, sangat merasa terlayani dengan adanya garasi penyuluhan. Garasi penyuluhan sendiri merupakan sebuah inovasi dari Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan atau PKP Kota Parepare dalam membantu meningkatkan hasil pertanian. Dinamakan garasi penyuluhan karena di dalamnya memberikan pelayanan kepada petani dalam hal penyediaan alat pertanian atau Al-Sintan yang lebih ekonomis serta pendampingan dari penyuluh pertanian mulai dari proses pengolahan lahan yang lebih efektif dan efisien hingga panen. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan
menyaksikan seluruh program persembahan dari TV Peduli. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Jomar Manikam dan saya Usutun Wasana mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian